teman-teman Suara Juventini, bersama gue Jeki. Kita ada di episode dalam menghadapi Liga Eropa, yaitu lawan tim kuning, bukan Yellow Submarine tapi adalah Nantes. Tapi Yellow Submarine ini kan Villarreal ya. Agak parno juga nih sama tim kuning nih. Ya. Tapi sebelum kita banyak bahas, ya selamat bergabung, selamat join yang baru pertama kali ada di channel Suara Juventini. Channel Suara Juventini gue jelaskan singkat adalah channel untuk mengajak para fans diskusi masalah yang lagi update atau apapun yang lagi sedang ongoingnya Juventus nih, entah pertandingan, entah berita-berita. Nah, kali ini kita lebih ke preview, yaitu Nantes menghadapi Juventus dan kita away dengan membawa skor 1-1 kemarin. Ya, jadi karena kita adalah channel yang mengajak diskusi para fans, nah ada yang gue undang hari ini, kita kenalan dulu siapakah fans yang bergabung untuk membahas tim Nantes melawan Juventus. Kita kenalan dulu dari yang pakai baju hitam, yang backgroundnya Juve fans, kenalan dulu. Pasti ada yang masih baru dan ingin berkenalan lagi dengan lu nih. Halo teman-teman Suara Juventini, Ricky dari Taman Mini. Oke, Ricky, thank you ya. Ricky Oke, salah satu narasumber yang sering dan narasumber yang tetap di Suara Juventini untuk menemani teman-teman Suara Juventini ya. Oke, ini selalu juga sering, cukup lumayan sering hadir juga. Dan pembahasannya Nah, juga berbobot juga. Kita kenalan dulu dari siapakah gerangan. Halo Sobat Suara Juventini, perkenalkan gua Adi dari Tangerang. Oke, Adi dari Tangerang nih ya, siap meluncur karena udah pakai apa stiker Aduh, Boeing. iya kita mau ini nih ya, sambil Ya, karena kita mau menghadapi Nantes nih. Jadi kalian sudah tahu ya bahwa eh, kita ada di leg kedua. Ini adalah sebuah turnamen hidup dan mati. Liga Eropa memang liga kelas 2 ya. Cuman tetap aja di dalam timnya, di dalam klub itu nggak gampang-gampang dalam arti kata segampang ya kita menang mudah. Ternyata kita kemarin hasilnya 1-1. Gue bikin sebelumnya preview harusnya kita bisa menang mudah. Ternyata nggak menang. Malah 1-1. Nah, ini menjadi apa namanya? Menjadi satu kesulitan tersendiri karena kan ya hawanya nggak enak sih. Hawanya nggak enak kalau lo jalan udah draw. Cuman kan Allegri ini di season pertama juga di musim yang sebelum ini juga kan pernah juga mengalami hal yang sama ya di babak knockout yang waktu lawan Atletico ya juga kan kita pernah dalam kondisi ketinggalan ternyata di away kita menang. Jadi ada juga momen-momen di mana Allegri away juga bisa menang, bisa membalikkan keadaan gitu loh. Nah, gimana nih melihatnya? Kemarin kan kita udah 1-1. Nah, kita langsung ke slide pertama. Slide pertamanya adalah, nah ini adalah musim di Eropa kita ya. Ya ngenes banget sih kalau ngelihat faktanya, datanya. Walaupun kita sekarang di Serie A sebenarnya masih kuat kalau tanpa dizolimi. Kalau tanpa dizolimi kan peringkat 2 ya, bener nggak? iya peringkat Iya dua. peringkat 2 kan. Kalau tanpa dizolimi kan masih poin 47. Nah, iya, tapi betul. ternyata di Eropa musim ini, wow, hanya menang sekali. Itu juga di home, lawannya Maccabi Haifa. Dari 7 game, kita hanya menang sekali, yaitu lawan Haifa di home. Semua away yang dilakukan di Eropa musim ini, nggak pernah ada yang menang. Selalu ada yang kalah, dan baru kali ini, lawan Nantes, iya benar, selalu kalah. Belum ada yang seri. Nah, gimana Iya. prediksi kalian melihat situasi seperti ini? Apakah aura jelek Eropanya ini nih kebawa nih ke Liga Eropa ataukah UCL dan Liga Eropa beda, Bos? Mudah-mudahan Iya. auranya beda. Nah, gimana Rick? Lo melihatnya apakah Oke. auranya masih sama ataukah eh, berbeda nih? Tapi kan kalau ngomongin berbeda ternyata kita draw kemarin. Iya, iya, Gimana Rick? iya, iya. Oke, gue melihat musim ini memang Juventus seperti kesulitan ya. Jadi kalau misalnya dibilang Juve kesulitan di Eropa, sebenarnya ya nggak terlalu banget karena edisi-edisi sebelumnya pun di Liga Champions Juventus selalu lolos fase grup Liga Champions. Itu selalu terjadi ya kan, bahkan dalam kurun waktu ya 5 tahun 6 tahun terakhir Juve selalu lolos fase grup Liga Champions. Gitu baru di musim ini memang Juve terlihat kesulitan gitu ya. Sejak awal musim memang Juve tertatih-tatih gitu ya di Serie A pun memang agak sedikit untuk naik ke atas tuh susah ya, berat ya gitu. Terbawalah penampilan itu sampai ke
Liga Champion gitu. Jadi gue menilainya kalau misalnya Bang Jeki nanya gimana nih auranya apakah masih suram atau gimana? Kalau menurut gue memang musim ini memang dikatakan Juve memang berat di Eropa sih, baru musim ini gitu ya. Teknisnya mungkin nanti kita akan bahas apa yang terjadi sama Juventus, tapi gue melihat kalau memang pertanyaannya seperti itu, gue menilai mungkin memang baru musim ini nih Juve sepertinya belum belum ada rezekinya di di Eropa gitu ya, baik di Liga Champion atau mungkin kemarin pertandingan pertama di Liga Eropa kita tidak bisa menang juga. Tapi gue melihat ada secerca harapan, ya kan? Juventus sempat naik apa namanya klasmen ya sampai ke posisi kedua gitu walaupun memang akhirnya seperti ini. Tapi gue melihat ada perbaikan lah. Gini di musim ini ada perbaikan sedikit demi sedikit Juve mulai merangkak naik gitu. Jadi harapan gue masih besar. Gue melihat semoga kita masih punya rezeki lah di Eropa musim ini, Bang. Oke, Itu sih dari gue. oke. Semoga kita masih ada rezeki ya. Eh, Oke, gue ke Adi. Thank you, Ricky. Di, ya. alasannya selalu gini di awal Allegri ya mengatakan atau beberapa fans yang juga melihat situasinya adalah karena di awal-awal itu kan UCL masih banyak skuadnya yang cedera, katakanlah Chiesa masih cedera atau Di Maria waktu itu masih persiapan buat Piala Dunia. Apalagi ya Vlahovic udah main ya. Nah, ada alasan-alasan seperti itu. Sekarang kondisinya beda nih. Vlahovic udah main terus Di Maria udah kayak udah full hard dia, bahkan dia udah bener-bener ngerasa menyatu ngeblend sama tim. Terus Chiesa juga udah main gitu ya. Walaupun kita belum tahu kondisi terakhir apakah nanti bisa main atau enggak karena waktu lawan Spezia nggak main. Nah, dengan alasan-alasan seperti itu dan sekarang berbeda kompetisi di Liga Eropa, bagaimana lu melihat prediksi Juventus di Liga Eropa ini? Apakah akan terus sampai ke final atau gimana? Ya, kalau menurut gua ya, kan ini adalah musim di UCL paling buruk pasca 2011 ya, 2012 ya. Balik UCL pertama tuh 2012 Conte. Sampai sekarang ini yang paling buruk nih. Iya, Menang karena satu baru menang sekali kali, ya. diperkosa berapa kali itu udah nggak tahu lagi kan, ini parah udah benar-benar udah nggak bisa ditoleransi lagi gitu. Cuma kan kalau ada alasan wah pemain gue cedera begini, pemain nggak ada yang fit, terus di Maria jaga kondisi, ya semua tim juga kayak gitu sama kayak pemain-pemain Juventus. Ya kan di sini apa namanya performa pemain kan dari liga kan udah bobrok ya, dari liga bobrok ke bawah nih ke UCL gitu. Masalahnya kunci itu di match nomor 2 tuh lawan Benfica itu udah kalah, itu udah selesai. UCL itu udah selesai ketika kalah di Turin di leg yang kalah di Turin pertama itu udah selesai tuh UCL menurut gua. Hmm. Sampai Hmm. ke masuk Liga Eropa. Nah, sekarang kan udah full tim. Cuman lawan Nantes keblinger lagi. Allegri ngadi-ngadi. Ya udahlah, kita seri ya fokusnya di leg kedua. Allegri ini jingnya di UE. Iya, Dia iya, di iya. UE selalu bisa balik tapi di home-nya pasti kacrut. Lawan Madrid 0-3 di home, 1-3 di UE, nggak lolos. Lawan Spurs 2-2 di home, 1-2 di UE, Iya, lolos. 1-2 di away. Terus lawan Villarreal 1-1 UE, 0-3 di kandang. Ini kan kayak gini Allegri. Nah, jadinya leg kedua. Ini pasti ya menang lah 1-0 lah. Paling bisa lolos, tapi kalau final tergantung drawing nextnya ya. Kalau ketemunya Barca MU atau Arsenal, mungkin Roma atau yang lain ya belum tentu sampai final. Tapi lihat dulu siapa. Kalau ketemunya Union Berlin, Ajax, ya Hmm. FC Midtjylland, Sevilla bisa bisa ke bertahap step by step. Iya, iya, iya. Nah, tadi berarti kan lu lihat tergantung siapa lawannya ya. Tapi ada pengaruh nggak sih dengan kehadiran Di Maria yang sudah ngeblend? Terus ada pengaruh itu nggak sih sebenarnya bahwa ini punya kesempatan besar nggak nyampe ke final? Kan dari awal musim kan Di Maria emang sumber kreativitas ya. Dari lawan Sassuolo 3-0 kreativitas dia nggak main lawan pemain itu aja kan terus itu. Jadi saat ini Juve itu ya motornya Di Maria. Di Maria nggak main, berarti pertandingan itu udah selesai. Hasil seri atau nggak kalah. Selesai itu di awal Oke, kalau Di Maria nggak main. Tapi kalau oke. Di Maria main, nah, dari menit itulah Juve baru main. Iya, 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 iya. Oke, Ya, jadi jadi mas emang gantung di performa pemain saat ini. Dan ketergantungan lagi pemain ngeblandnya ya udah masih emang lagi besar harus ya. dimaksain main. Iyalah, kemarin kan lawan Spezia golnya dia juga tuh yang Iya. bikin memperjauh skor istilahnya. Rick, terakhir Rick, tentang slide ini. Eh, Kalau nggak dapat tiket ini, ada nggak sih pengaruh mentalitas kita harus menang di Liga Eropa? Karena kalau nggak dapat ini, Ya. belum tentu loh musim depan kita bisa main UCL. Ada nggak pengaruh mentalitas itu, Rick? Eh
kalau menurutku pasti ada ya, akan sedikit ada mempengaruhi, mungkin nggak sedikit ya, tapi lumayan banyak mempengaruhi. Kenapa? Karena pertama itu tiket untuk lolos ke Liga Iya, Champion karena kan saat di ini, Serie A aja kita masih belum jelas nih apakah ya, bandingnya nanti diterima atau enggak. Lah kalau bandingnya nggak ya diterima kan belum betul, tentu masuk UCL. betul. Betul, itu yang pertama karena memang saat ini Juventus benar-benar kritis nih. Ya, gue bukannya apa-apa ngomong begini ya. Karena memang saat ini bener aja jujur aja ini kritis. Kalau misalnya bandingnya nggak diterima, otomatis agak susah. Pasti susah banget buat lolos ke Liga Champion karena perbedaan poinnya kemarin cukup jauh ya. Sekitar 15 sampai 20 poin kalau nggak salah. Kalau gua nggak salah baca kemarin. Jadi cukup jauh gitu, 40 sama 20-an gitu. Jadi kayaknya agak berat, sulit untuk lolos ke Liga Champions lewat fase klasmen, jujur aja gitu. Nah, ini salah satunya harapan Juventus untuk bisa bermain di Eropa lagi musim depan gitu. Walaupun memang perjalanannya masih sangat panjang ya, Bang. Kalau kita melihat ini juara nih Juve nih. Wah, kayaknya masih sangat panjang. Ini baru 32 besar, men, ya kan masih jauh banget gitu. Jadi harusnya ini hanya melawan Nantes gitu ya, bukannya gua sedikit meremehkan, tapi memang ini klub papan tengah menengah ke bawah deh di Perancis yang memang seharusnya bukan levelannya Juventus Iya, lah gitu. iya, iya. Harusnya Ya menang kan? muda. Iya, harusnya menang Ayolah, Iya, muda. ini harusnya menang levelan muda satu inilah gitu. levelan Roma ini. Nah, Harusnya menang muda memang. iya, makanya harusnya kalau sampai Juventus tidak lolos, ini akan menjadi penyakit mentalitas yang sangat berbahaya sih buat Juventus di Ya, musim ini, Bang. setuju. Badut Eropa is coming home. Setuju. Setuju. Oke, Iya. apa kita lanjut ke slide selanjutnya. Tapi sebelum ke slide selanjutnya, gua menyikapi materi tentang ini adalah gue berharap ada aura yang berbeda aja. Bahwa Liga Champion ya sudah lah. Liga Champion udah hanya buat yang champion lah. Nah ini Liga Eropa auranya mudah-mudahan berbeda. Karena ternyata juga pialanya juga lebih banyakan di Liga Eropa 3, ya kan Liga Championnya 2. Jadi mudah-mudahan ada aura yang berbeda. Ditambah lagi gue ngelihatnya squad juga yang Tridente udah main. Jadi gue berharap ada aura yang berbeda. Dan tadi terakhir ini adalah mentalitas yang harus banget dapat. Gue berpikir kalau mau lolos UCL ya udah hanya menang Liga Eropa. Gue udah nggak bisa berpikir lu di klasemen ngarepin poin lu balik. Udah harus menang ini Liga Eropa gitu loh. Kita kan nggak jelas nih poinnya balik apa enggak, betul nggak? Gitu loh. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Nah, slide kedua ini gue meriset, mengumpulkan sebuah data bahwa Allegri itu kan sering dibilang ya bermainnya pasif, bermainnya itu menunggu, bermainnya itu cenderung bertahan, low block istilahnya dalam sepak bola, nanti baru counter attack. Nah memang ternyata pas ditelusuri, yang sangat dominasi kan gue anggap posisinya 55% ya. Di bawah 55% anggap aja berbagi bola lah, 50-50 lah. Tapi kalau udah 55% ke atas, lu benar-benar mendominasi lah. Mendominasi permainan, rumusnya kan ketika lo dominasi permainan, lu akan lebih banyak peluang, lu akan lebih banyak gol. Harusnya begitu ya rumusnya ya. Nah, ternyata dari 55% dominasi ini hanya 8 game yang masuk dalam kategori Juventus ini bisa menguasai pertandingan. Dari 8 game itu ternyata hanya 3 yang menang, 3 seri, dan 2 kalah. Jadi otomatis kalau Allegri bermain cantik atau bermain menyerang, peluang menang dia justru cuma 30%. Gitu loh. Nah, ini sebuah fakta kan bahwa Iya, iya, banyak iya. fans yang ya kita kan anomali ya. Fans maunya itu lo harus main nyerang dong. Lu harus main cantik. Iya. Tapi kenyataannya, datanya mengatakan ketika lu main nyerang, Juventus main nyerang, ketika Juventus main menguasai, dia punya kesempatan menang hanya 30%. Karena kan 3 win, 3 draw, dan 2 lose. Nah, ini gimana melihat anomali seperti ini? Apakah benar-benar mau maksain aja Allegri tetap main dominasi, tapi kenyataan menangnya malah lebih tipis? Gimana melihat lihat apa posisi data seperti ini? Apakah lebih baik menjadi Allegri Allegrinya ataukah memang tetap dominasi di atas pertandingan ini? Gimana Di? Ya, gini. Gua Allegri ini kan pastinya extraordinary ya, di luar nalar ya. Ya. Extraordinary. Oke, oke. Jadi tim yang dia latih itu konsepnya adalah kuat di defense dulu. Jadi kalau defense lu udah kuat, menyerang itu urusan belakang. Lu menang 1-0, defense sudah selesai. Itu pertandingan udah selesai. Jadi kalau defense lu kuat, ya udah pertandingan itu dimenangkan sama timnya Allegri. Spesialisnya kayak gitu. Masalahnya kalau Juve-nya kebobolan dulu, Hmm, depan lu nggak bisa nyetak gol karena dia ini apa konsep menyerangnya monoton. Jadi mainnya tuh hmm. ya lu kayak main
Liga 1 lah, crossing kanan kiri crossing. Gitu tuh kayak Liga 1. Iya. Ini kalau main kayak gini dengan pemain kayak Chiesa, Di Maria, yang mainnya kayak ya kayak Real Rico, Simanjuntak semua lari-lari crossing. Itu kan nggak logis main Juve kayak gitu gitu. Makanya jadi kalau defense kuat, semua tuh aman. Makanya kenapa Juve jadi best defense nomor 2 saat ini di Serie A ya karena emang utamanya main di defense dulu. Persetan gol gue cuma 36 gol, 20 gol semusim bodo amat. Yang penting defense gue 10 gol kebobolannya. Itu kan yang banggain namanya di media. Tim gue the best defense, apalah 7 gol baru sebelum lawan Napoli kan 7 gol. Itu kan dibangga-banggain sama Allegri. 8 kali kemenangan beruntun tapi nggak keburu. Itu kan dia bangga-banggain. Dia nggak lihat ini depan lu gimana, Vlahovic itu gimana. Dia nggak lihat itu gitu. Jadi ketika dia nyoba main nyerang, ya itu lagi bobroknya boroknya kebongkar nih bang main gini udah kalah itu lawannya Cremonese, Leke yang kayak gitu-gitu dia dapat cuma 1-0 lawan Milan kalah lawan Roma draw itu kan luar biasa lawan Salernitana udah kayak lawan final UCL lawan Madrid harus menit akhir itu kan di luar nalar extraordinary gitu gue nggak liat tim besar mainnya kayak gitu selama gue nonton Juve gue belum pernah liat tim besar kayak di Eropa yang mainnya kayak Juve itu nggak ada gitu yang harus Iya, iya. mati-matian ngejar terus ujung-ujungnya draw ujung-ujungnya ngomongin kontroversi menit akhir handball lah bola itu nggak ada tim besar kayak gitu lu harus dari awal mainnya gitu Hmm. kemudian kan dia selalu menyalahkan hal-hal non teknis di luar lapangan padahal teknisnya di lapangan dia yang Cuman kan ngelatih masalahnya jadi kalau mainnya harus seperti tim besar yang lain menyerang segala macam, kesempatan menangnya malah lebih kecil Allegri. iya karena tim yang dia bangun nggak buat nyerang bang itu masalahnya Nah, itu kan anomali, ya kan? anomali dia makanya makanya pelatih extraordinary di luar nalar manusia gitu Ya kan? Jadi ketika lu nyerang harusnya kesempatan menangnya lebih tinggi, di sini justru kesempatan menangnya malah lebih kecil. Ya enggak, iya ya 30% kecil lah makanya pelatih extraordinary di luar nalar gitu. cuman Jadi Juve sini lebih yang baik tahu gimana? Lebih baik gimana? Main seperti menjati diri Allegri atau tetap dominasi kayak game pertama? eh Atau ada jawaban sesuai lain? pattern Allegri cuman ketika unggul lu kontrol game dalam artian lu mainin aja bolanya pendek tapi tarik lawannya keluar gitu loh Oh, jangan oke. suruh lawannya jangan dikasih bola kayak Spezia tuh lawannya Spezia dikasih bola sama Allegri makanya Perin man of the match kalau kipernya yang gue kalah itu Ya, jadi ya. kalau kiper Kalau udah nggak lagi nggak on fire ya. kalau kiper man of the match itu ada something di tim ini kalau sampai kiper man of the match Oke, berarti oke. pak apa tim lu tuh nggak main kalau sampai kiper man of the match berarti kan kena serang terus gitu itu yang jadi masalah kalau dia kan contoh dari salah satu match yang mainnya kayak Allegri, Ancelotti kan kayak Allegri itu mainnya 11-12. Cuman ketika final UCL, Ancelotti kan mainnya kontrol game. Dari Liverpool tuh narik semakin keluar gitu. Kan ini kebobolan di luar. Tapi Hmm. tetap ditahan. Bukan dikasih bola. Kalau dikasih Oke. bola, Madrid diserang terus. Jadi kalau Final ngomongin UCL 2017 itu. game changernya, gimana permainan ini bisa berubah adalah tetap menjadi dirinya Allegri, tapi ketika Iya, unggul, lu justru jangan ngasih ke mereka gitu ya. iya, jangan Kalau dari dikasih lu ya. lawan. Itu sama kayak lu punya rumah mewah, lu buka pagarnya, tinggal maling masuk, selesai. Iya, iya, iya. Oke, Tinggal oke. nunggu kebobolan doang. Itu kan sering jadi. Makanya pas draw baru bingung nah, bangkit lagi. Kan aneh Iya, iya, iya. gitu. Oke ya, Kalau nanti gue sih kita kayak gitu aja. lihat ya apakah Allegri sesuai dengan jati dirinya ataukah eh, malah ingin tetap dominasi. Ya kita akan lihat nanti di game Iya. kejadiannya di Nantes vs Juventus. Rick, nah gimana nih Rick? Gue kalau Rick thank you Adi udah ngasih jawabannya bagus banget. Gimana Rick? Datanya seperti ini ada 8 game yang Allegri dominasi ternyata rumusnya nggak selalu begitu. Ketika lu mendominasi permainan kan berarti lu nyerangnya brutal kan? Iya, iya. Bola di lu kan. Otomatis kalau bola ada di lu, serangan pasti akan lebih banyak. Shoot on goal pasti akan lebih banyak. Mungkin gak gua tampilin aja di sini karena terlalu banyak. Hmm. Biasanya begitu. Tapi ternyata yang tadi selalu gua bilang di awal, kesempatan menangnya malah hanya 3 kali menang dari 8 game yang di atas Iya. 55%. Gua pikir kita kalau di atas 55% mendominasi menangnya 6 gitu kan. Berarti Hmm. kan kalau menangnya 6 eh, berjalan dong, berarti bener dong kalau lo menguasai Iya. pertandingan lo bisa menang. Nah, ternyata nggak gitu. Ini melawan mazhabnya Johan Cruyff. Penyerangan terbaik adalah adalah pertahanan terbaik. Ternyata dengan Iya. Allegri menyerang, bertahannya nggak bagus. Gimana? Gimana, Rick? Oke. Eh, ini memang seperti kata Bang Andi, pelatih extraordinary. Jadi emang rumus sepak bolanya ini
di luar nalar. Bener sih Bang, sebenarnya Bang ya. Karena kalau kita nyerang terus harusnya kita bisa golin, kita bisa menang. Tapi ini justru kita rasio kemenangannya malah sedikit. Jadi menurut gue ini sedikit lucu ya, agak-agak menggelitik. Cuman memang kenyataannya seperti ini nih gini ya kan. Jadi memang kita kenal Allegri udah berapa lama sih? Udah lama lah kita kenal Allegri kan. Dari zaman kapan dia ngelatih kita kan? Walaupun sempat absen gitu, tapi dia ngelatih lagi. Jadi kita udah kenal dia luar dalam lah. Dia Italiano banget cuy. Ya kan mainnya memang defense gitu. Jadi memang kalau disuruh nyerang pasti serangannya jelek. Emang dari dulu kayak gitu. Gitu. Apalagi nggak punya pemain yang bisa changer permainan gitu ya. Kayak ya zaman dulu dia punya Tevez ya kan, dia punya Pirlo. Zaman sekarang nggak ada yang kayak begitu. Gitu. Jadi memang Juve yang sekarang itu memang berbeda nih ya. Walaupun di tangan orang yang sama, tapi cara bermainnya pun kalau disamakan dengan yang sebelum-sebelumnya Allegri melatih, saat ini memang kelihatannya berbeda sih Bang kalau yang gue lihat. Karena memang pemain-pemainnya sekarang Juve, jujur aja ya, Juve tidak punya pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan saat ini. Di Gitu ya, Maria? kecuali di Maria, kecuali di Maria. Tapi kan kita tahu sendiri ya, di Maria kan ya you know lah ya, pasti ada beberapa game kala dia udah dipaksa main terus-terusan dia pasti absen dulu. Ya kan? Saat dia absen di situ hancurnya, bener kata Bang Adi tadi, gue setuju gitu. Jadi memang saat ini gua lebih setuju dengan sesuai patternnya Allegri aja lah, dia bermain seperti apa yang penting Juve menang, walaupun kita sebagai fans nonton agak ketar-ketir jujur aja ya, karena kita melihat tim kita yang seharusnya bisa menguasai pertandingan tapi kok ini malah diacak-acak sama orang kayak kemarin lawan Spezia, kacau loh itu. Kayak gua Ya. bener-bener deg-degan loh itu nonton, kok ini lawan Spezia Bung gitu loh, maksud gue kok kita bisa dikontrol gitu, itu sebelum Di Maria masuk ya. Iya, tapi kan Ya menang. kan, ini menang Iya. bener. Iya menang. Iya, itu Iya, mazhabnya lu aneh. itu dia Allegri, lu diserang Iya, habis-habisan, mungkin lu nggak enak nontonnya, cuman lu menang. iya, itu sebuah apa ya, anomali sepak bola yang cukup unik sih memang ya kalau lihat datanya seperti ini gitu. Nggak bisa dipungkirin, memang memang faktanya seperti itu. Jadi sebagai Juventini apapun yang terjadi kita nonton deg-degan segala macam, yang penting kita bawa hasil menang. Gue udah cukup puas sih. Itu aja sih Bang kalau dari gue Bang. Oke, ya kalau gue pribadi melihat data ini ya bahwa ya udahlah lu jadi Allegri aja tetap, karena ternyata ya Hmm. kasus dengan Villarreal waktu musim kemarin di home, terus Iya, kasus itu. Nantes kita ini Itu juga agak mendominasi hancur lo lah. Nantes di sini berapa Iya, persen sih lawan Nantes? Ya 57%. iya, 57%, Lima puluh 14 tujuh persen. shoot on goal. Iya kan, lu bayangin lawan Iya, Salernitana 61%. Berarti kan Salernitana iya, megang bola berapa banyak sih? Itu iya, kayaknya nggak bisa Iya. menang Juventus. Jadi tuh. Dan itu selain itu 45 menit kedua ya Juve Iya, full attack tuh pas 0-2 kan, babak kedua itu tuh. baru full attack. Artinya kalau babak pertama full attack kan Udah habis tuh. habis babak pertama kita yang 2-0 duluan. Iya, tuh. gitu. Kan Jadi kebalik. jadi maksud gua adalah eh mendingan udah sesuai dengan jati diri Allegri. Cuman Ya. Iya, gua ada tambahannya nih, kalau kalau tadi kan tambahan dari Adi kan lu harus tetap dominasi, tetap iya, kuasain ketika udah menang. Kalau gue justru melihat dari efektivitasnya. Ketika lu mainnya menunggu, berarti kan serangan nggak banyak. Udah tahu serangan nggak Iya. banyak, cuma ada satu dua peluang ya harus jadi gol. nah, Jadi kalau ngomongin efektivitas, jadi ya prinsipnya ya jangan sampai nanti lu cuma punya satu atau dua peluang, tapi nggak dimanfaatkan. Nanti pas dapat crossing malah nyundulnya kemana? Kalaupun ada ruang shoot, nembak burung gitu kan. Jadi iya, Iya. jadi efektivitas itu penting sekali ketika lu mainnya nunggu. Ya itu kan iya, kenapa sih Real Madrid itu mainnya katanya mungkin mirip ya kayak Allegri misalkan, mainnya counter attack. Cuman efektivitas dia kan cakep. iya, Nah, itu yang bikin dia Nah, menang tuh itu. jadi efektivitas yang di Juventus, ya gue masih meyakini lah di Maria atau Chiesa dalam efektivitas masih bagus ya. Nah, tinggal Vlahovic nih, iya, tinggal diasah lagi atau Kean diasah lagi. Milik masih mending sih, cuman kan masih milik kan masalah cedera. Dan sama ada lini kedua yang mampu bisa iya, mencetak gol lagi seperti kayak Rabiot atau kayak Kostic mungkin atau kayak tuh. Locatelli hampir jarang ya dia punya kesempatan untuk bisa golin, Hmm, walaupun peluangnya banyak tapi dia nggak gol-golin. Ya paling seperti iya, itulah efektivitasnya lah. Mainnya tetap gayanya Allegri tapi efektif. Lu ada satu dua peluang harus jadi gol. Jadi jangan sampai lu udah mainnya nunggu ada satu peluang juga terbuang. iya, tuh. Kalau Gitu loh. strikernya Kean kebuang golnya. Gitu nih ya. Makanya hal-hal yang kayak gitu jangan sampai deh. Nah, jadi teman-teman sore Juventus ini ya udah gugurkanlah perasaan kalian harus melihat Juventus itu bermain bagus, bermain cantik. Iya, Kenapa? Kesempatan menangnya malah dia kecil. iya.
Gitu. Ya, kalian ini aja doa aja nggak kebobolan, udah gitu aja. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, kalau untuk materi selanjutnya lebih ke Nantesnya sebenarnya. Sebenarnya dari kalian nonton kemarin ada nggak sih satu Hmm, satu satu apa mungkin satu ngelihat oh kayaknya Nantes di sini nih dihajarnya nih atau kayak hmm. Nantes kurangnya di sini nih. Apa menurut kalian yang bisa dieksploitasi dari Juventus dalam menghadapi Nantes? Apakah crossingnya, apakah main umpan terobosannya, apakah shootnya diperbanyak atau seperti apa? Kalau secara lebih spesifik lagi, Rick, untuk bisa mengeksploitasi Nantes ini, Rick. Oke. Oke, Nantes saat ini berada di posisi 13 ya Hmm. di, apa Prancis. Dia cuma membukukan 6 kali menang, 10 draw, 8 kalah gitu. Terus di 5 pertandingan terakhir juga cuma bisa menang 2 kali gitu. Jadi memang sebenarnya ini tim dibilang bagus kagak bang gitu. Menurut gua ini bukan tim bagus gitu loh ya kan. Iya. Itu terbukti dari match pertama kita memegang kendali kuasa permainan tuh 57% ya kan. Kita Hmm. membukukan 14 kali syuting, tendangan ke gawang loh, Nantes cuma berhasil 7. Kita udah 2 kali lipatnya nih lebih banyak ya kan. Jadi memang Juventus separah-parahnya Juve aja kemarin ya, itu masih bisa menguasai pertandingan gitu. Jadi menurut gua harusnya Juve bisa menang kali ini ya kan. Gue menilai lini tengahnya Nantes itu masih di bawah kita gitu. Jadi semakin banyak Juve menguasai bola di lini tengah, mengalirkan bola ke depan, harusnya Nantes bisa digempur lebih banyak dari sisi itu gitu loh. Kemarin pun rating pemain tengahnya mereka pun juga kecil, cuma 66 gitu. Jadi memang Juve ini punya apa namanya nilai plus di lini tengah. Kalau gua nilai ya, ada Rabiot dan Locatelli di situ, dua pemain yang memang super player ya menurut gua ya saat ini ya di Juventus. Dua pemain ini tidak tergantikan menghadapi pemain-pemain Nantes yang memang ya kualitasnya dan nama besarnya di bawah mereka lah. Jadi kuasai dulu lini tengah, coba cari supply ke sayap atau mungkin kasih crossing ke depan gawang. Gue yakin Nantes bisa kebobolan sih gitu sih, karena memang kemarin juga defense sebenarnya nggak bagus-bagus amat gitu. Kita pun kebobolan juga karena kecolongan sih ya kan. Iya. Bremer ke pleset, Ya telat kena tutup, counter attack akhirnya aja malah itu. kebobolan gitu. Jadi gue menilai ini bukan tim yang berada levelnya sama dengan Juventus atau bahkan di atas Juventus. Ini tim yang berada di bawah Juventus gitu. Jadi yang tadi kita bahas di awal, kalau sampai Juve memang kalah, ini akan menjadi pelajaran berarti dan juga penyakit mental yang akan ditanggung sampai dengan akhir musim nanti sih bang. Itu sih bang kalau dari gua. Oke, ya jadi lu melihatnya kita masih punya kualitas karena kualitas tadi lah sebenarnya kita sebenarnya perbedaan kualitas itulah yang bisa bikin kita sebenarnya harusnya bisa menang loh Nantes ya. Iya betul banget. Ya perbedaan kualitas tadi ya. Oke, kalau gua sebelum Kadi ya, gua mumpung masih ada di otak nih. Hmm. Gue melihat replay gol pertama itu kan sebenarnya pergerakan Cesa yang tidak Iya, terdeteksi, umpan terobosan yang bagus. Nah, jadi sebenarnya gua berharap eksploitasinya adalah apa? Pergerakan tanpa bola dari Cesa atau pergerakan tanpa bola dari hmm. Vlahovic itu harus lebih sering menemukan ruang. Karena kayaknya Iya, Nantes di sini kayaknya nggak bisa membaca bola. Karena terbukti kan itu kan terjadi gol itu kan karena pergerakan-pergerakan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan karena crossing-crossing seperti itu ya gue melihatnya itu salah satu opsi. Tapi opsi yang paling bagus adalah ada pergerakan tanpa bola sehingga si Chiesa ketemu ruang bisa umpan terobosan atau hmm. Vlahovic bisa dapat umpan terobosan. Nah disitulah momen yang bagus buat mengeksploitasi Nantes. Jadi Iya, kuncinya adalah pergerakan tanpa bola dari Tridente ini. Kalau mereka pergerakan tanpa bolanya bagus atau pemain tengahnya yang pergerakan tanpa bola yang bagus, gue rasa kita bisa eksploitasi itu sih. Nah kalau Adi gimana nih? Enggak, gua lihat Nantes ini kan mungkin pelatihnya nonton match Juve lawan Villarreal musim lalu ya, Iya. yang dia mengkopas taktiknya Unai Emery ngasih ngasih Juve bola gitu. Karena emang kalau Allegri disuruh nyerang ya kita kayak kita bahas di slide sebelumnya emang kacrut gitu kan. Nah, dia pakai taktik itu gitu. Dan Allegri pakai pendekatan yang sama dengan di Liga, 1-0 defense. Ketika 1-0 langsung defense babak kedua. Nantes pinter, 1-0 gue defense juga, lu keluar lagi gitu. Jadi dia mengincar kira kalah 1-0 dengan kalah 3-0 di Turin. Itu hasilnya sama. Tapi 1-0 di Turin itu bisa lebih safe buat main di Nantes, main di Prancis dibanding kalah 3-0. Kalah 3-0 udah telak. Tapi dapat hasil gol 1-1 itu kan udah kayak menang dengan formasi 5-3-2 rigid, mainnya benar-benar defense itu. Tapi kan di sini kelihatan bahwa Allegri kan di Maria sentris match ini gitu.
mainnya di Maria dapat bola sampai turun ke bawah, sampai di Mezzala, sampai dari ke depan itu kan benar-benar di Maria. Pas di Maria ditarik keluar menit 73, praktis serangannya kita kayak musim lalu. Kasih dari kiri Kosit, Locatelli, Cuadrado crossing, bola balik aja sampai Bremer jadi striker tuh sampai jadinya handsball itu kan Bremer di kotak final gitu. Itu kan Hmm. berarti emang Juve serangannya monoton. Terus posisi strikernya statis gitu. Ngapain? Vlahovic kan nggak turun ke bawah, dia drop back jadi nomor 10, dia tarik backnya itu buat apa ngisi di tengah itu biar tarik semua. Ini nggak semua numpuk kan. Terakhir itu ada Chiesa, di Sole, semua di situ semua. Jadi ketahuan mainnya pasti crossing. Nah, kalau mau menang, bener kayak kata Bang Jeki, manfaatin ruang, cuman di sini jangan kasih bola ke Di Maria terus, dikasih di variasi umpannya. Karena kalau Di Maria keluar, ya baca lagi, balik lagi lekat tuh jalan pabrik gitu. Ya Jadi sebenarnya kalau gue ya Locatelli harus mampu, ruang. Locatelli mampu. Cuman Iya. Locatelli nggak sesering Di Maria ngeluarinnya. Nah, terus line up-nya juga ngaji. Kan Locatelli lagi on perform ya, habis lawan Fiorentina ya. Tiba-tiba cadangan lawan Nantes. Oh Itu iya kan benar benar benar. iya, itu Iya kan benar tiga benar. empat dua satu lawan Fiorentina lagi gacor semua tuh lawan Iya, Fiorentina. kenapa Tiga empat dua Paredes yang satu. main waktu itu ya benar benar Terus benar. tiba-tiba main 4-3-3, Kostis nggak main, Paredes yang main, Fagioli lah kok main yang ini? Ini kan bukan match uji coba, langsung match mau juara kan nggak bisa pakai uji coba. Ya mungkin pelajaran buat matchnya harus langsung pakai full team, gaspol, udah. Habis itu pattern Allegri defense lagi, udah. Iya 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 iya. Jangan lupakan defense kalau Allegri itu nyerang-nyerang defense-nya wajib itu. Iya 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 iya. Oke, Itu. jadi intinya kalau kita mau menang jangan ikutin iramanya Nantes ya. Iya. Jangan ikutin irama Nantes, jadi tetap Juve yang pegang kendali. Walaupun udah menang, apalagi kalah, Juve tetap harus pegang kendali. Ya, kita lihat aja apa yang mau Hmm. dieksplor dari Nantes tadi, Juventusnya. Kalau gue sih merasa pergerakan tanpa bolanya dari Chiesa atau Vlahovic itu harus lebih sering gitu loh. Karena kalau mereka sifatnya ikut bermain, main tektok, main segala macam, sulit sih menurut gue. Juventus ini kan bukan model kayak Barca main 1-2 atau siapa sih Iya. tim-tim yang main 1-2, City gitu enggak sih. Emang enggak gitu. Enggak bisa main Dan kayak gitu. satu lagi tuh, mereka mainnya zone defense tuh. Jadi dia nggak bakal ngejar bola, tapi ngejarnya zone. Makanya pemain Juve kan nggak bisa bergerak karena zone defense. Bola nggak jadi, gue nggak ngejar. Bayangin Cuadrado dikejar sama pemain tengahnya. Back tengahnya kan numpuk semua tuh. 5 back numpuk di belakang. Tengahnya sampai striker turun. Bentuk 5-4-0. Ya Itu tapi 5-4-0 kalau mereka kalau babak dilihat kedua. gol pertamanya Juventus juga itu kan nggak terdeteksi pergerakannya Chiesa. Iya. Nah, Hmm. itu bagus juga kan sebenarnya. Nggak terdeteksi. Ya. Jadi Chiesa ada di pinggir, tiba-tiba dia bisa masuk ke dalam kotak penalti. Itu yang paling penting sih umpannya di Maria sih. Iya. Itu sih. Umpan dari seorang pemain yang Iya berkelas sih, juga Iya ya. itu sih berkelas. umpannya sih. Pergerakannya Ah, Chiesa-nya bagus, umpannya di Marianya bagus. Nah, maksud gua pergerakan-pergerakan kayak gitu lebih banyak. Ya nggak harus dari pinggir kan bisa aja dari tengah. iya. Tengah main pakai tengah. Umpan Hmm. terobosan langsung kan gitu bisa. Rabio Ya, kan jago tuh. Manfaatin ruang kosong kan Rabio jago tuh. Sekali-sekali mm-mm. gitu. Kayak jadi kangen McKennie kalau lagi kondisi lagi deadlock. Serius gua. McKennie kan tiba-tiba muncul lah. Ngegolin aja Iya, sih bocah ini. iya. Karena Ya, 80 menit cuma megang bola kagak. Tiba-tiba ya ngegolin. dulu Itu Hedira kangen yang kalau paling yang kayak gitu paling ya. jago. Penafsir ruangnya dulu Hmm. Hedira. Sekarang Iya, McKennie benar. nggak ada kan boncos nggak ada lagi. Iya, belum ketahuan lagi siapa. Cuma satu bang penyakit. Jangan sampai kebobolan duluan. Kalau kebobolan Iya, duluan ya hasilnya seri panik. kita. Hmm. Panik pasti. Ya kalau seri adu Panik penalti langsung. kan? Iya, Ya maksudnya kalau kita kebobolan 1-0 kita Hmm. gegabah mainnya. Kita nggak bisa iya. mental comeback kan belum ada mental comeback. Ini penyakit Allegri nih. Satu Hmm. setengah tahun mental comeback. Ya nanti kita Nggak lihat. ada. Ya gue juga nggak Ya itu berharap yang jadi kita penyakit. kebobolan duluan sih, karena sejauh ini juga datanya menunjukkan juga memang kita kesulitan comeback. Jadi gue juga nggak berharap Iya. kita kebobolan duluan sih. Ya mau gaya main Allegri menunggu nggak apa-apa lah. Yang penting efektif. Lu sekali Iya dua kali efektif nyerang, yang itu. penting golin. Itu aja sih dari kan gue Iya. Iya. di awal juga gitu ngomongnya. Dan yang gue aneh tuh kenapa aja setiap menit 80 ganti Kean kalau udah unggul. Syarat kali bro. Karena kalau gua lihat karena kalau gua lihat Kean ini Iya. adalah masterpiece taktik Allegri ball. Kalau udah unggul dia tahan Hmm. bola di depan. Dia nggak apa-apa press buang bola corner gitu-gitu aja nggak perlu ngegolin. Iya Gimana iya. Iya. marahnya Kiesa dapat nggak dioper Kostic kan nggak dioper malah Oh dia yang ngasih yang corner kejadian gitu kayak kan Fiorentina ya. bener-bener kayak mental mental Allegri ball 1-0 defense. Ya dia cocok di depan itu. Emang anak emasnya emang kayak gitu emang. Iya iya. Iya. Ngikutin apa kata bapaknya. Iya. Orang mah dibuat nyetak gol, dia nggak disuruh kasih corner itu bola. Waduh, aneh aneh. Oke.
Ya, tadi udah dijelasin dari gue, dari Ricky, dari Adi juga apa yang perlu dieksploitasi dari Juventus untuk menghadapi Nantes. Ya, tadi udah dikasih tahu bahwa Hmm. kualitasnya kita emang udah unggul. Jadi apapun itu sebenarnya kita udah bisa. Dari Ya, gue sendiri adalah pergerakan tanpa ruang. Ya dari Adi sendiri adalah ya tadi kita apa namanya mainnya lebih kompak lagi, lebih rigid lagi, lebih padat lagi. Jadi bisa benar-benar mendapatkan hasil yang menang itu tadi ya. Oke, ya. kita lanjut ke slide berikutnya deh. Tadi kan ngomongin Ya. permainan, bentuk permainan. Kita key players adalah pemain kunci. Ya ini gue sebut-sebutin aja. Salah satunya mungkin aja bisa Di Maria, tapi mungkin aja bisa Vlahovic, mungkin aja bisa Chiesa atau Kostic atau Rabiot. Kalau dari lo sendiri di siapa di yang akan menjadi key playersnya Juventus di pertandingan nanti Nantes vs Ya. Juventus? Di Maria kan emang Sama. ya pasti nyawa lah ya, karena emang kita nggak punya pemain yang kayak Di Maria ini gitu. Jadi ya mau nggak mau emang Di Maria menjadi satu-satunya. Kalau kita punya Chiesa, Vlahovic itu nggak ngaruh, karena musim lalu kita punya Vlahovic juga nggak gitu-gitu amat mainnya gitu. Jadi emang Di Maria pembeda world class player, tapi sayang umur udah kepala tiga jadi nggak bisa lama, ya mau nggak mau dimanfaatin sekarang. Ya sekarang no or never lah. Kalau mau UCL ya musim depan ya harus menang. Dan Di Hmm. Maria harus ya berani tahan banting lah, kaki lo tahan dulu lah sampai akhir musim, jangan cedera gitu. Ya, 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 ya. Oke ya. Thank you Adi. Di Maria adalah tetap menjadi key player Juventus. Lu siapa Rik? Kalau gue pribadi ya, oke gue sama lah. Pasti Di Maria kalau gue sama kayak Adi Di Maria. Cuman ada satu tambahan lagi. Memungkinkan malah Kostic kalau mainnya bener. Karena Kostic ternyata di data dia asisnya kan kemarin ada yang ngasih informasi juga kan. Asisnya Kostic 10. termasuk yang tinggi juga kan di Juventus kan. Ya. Cuman karena memang pemain ini kan tidak berani melewati satu pemain dua pemain karena kelebihannya hanyalah crossing. Ya crossing ini pun bisa menjadi satu tumpuan satu andalan buat buat Juventus Ya. untuk menghasilkan gol entah yang nyambut Vlahovic kah, entah yang nyambut siapa kah. Jadi menurut gue selain Di Maria, Kostic kalau mainnya lagi konak panahnya, Hmm. Nah, Kostik itu bisa gacor itu. Kostik punya peran besar buat Ya. membuat peluang assist ataupun bahkan bikin peluang gol. Kalau gue ngelihatnya Kostik Hmm. sih key playernya dibanding Rabiot atau Chiesa atau Vlahovic lebih ke Kostik. Kenapa? Karena Chiesa di sini kan mainnya Hmm. up and masih mainnya naik turun ya. Kadang di game Ya. berapa naik, kadang di berapa. Kalau Kostik masih agak lebih oke lah gitu. Kalau gue gitu. Gimana Rick? Kalau Rick? Oke, dari gue sendiri menilainya sebenarnya ada tiga pemain ya yang Hmm. masuk radar gue, tiga pemain kunci yang benar-benar sangat diandalkan Juventus di musim ini. Ada Di Maria, Di Maria tuh udah punya 8 assist sejauh ini, 7 gol pula. Ini pemain benar-benar luar biasa ya Bang ya. Jadi bukan cuma sekedar nama besar, dia membuktikan di lapangan gitu. Ini luar biasa banget Di Maria. Kostic udah punya 10 assist walaupun golnya cuma 2. Rabiot itu punya 8 gol Bang ya di seluruh Hmm. kompetisi plus 2 assist. Jadi Di Maria, Kostic dan Rabiot sebenarnya adalah tiga pemain kunci Juventus di musim ini untuk mengarungi sisa musim. Kita benar-benar butuh tiga pemain ini gitu. Tapi untuk sebuah pertandingan besar dengan momen apa namanya play or die gitu ya. Lu main kalau lu kalah ya lu mati gitu udah kelar. Ya kita butuh seorang pemain sekelas Di Maria sih udah jelas ya. Jadi satu nama yang paling menjadi kunci saat ini memang cuma Di Maria, Bang. Gua tidak menemukan nama lain gitu ya. Walaupun dua orang yang gua sebut tadi juga penting, tapi untuk saat ini gue menilai Di Maria adalah seorang sosok yang sangat dibutuhkan Juventus. Dia game changer. Selepas tidak adanya seorang Paulo Dybala, Juventus kehilangan pemain yang bisa merubah alur sebuah pertandingan gitu. Gue sih jujur kehilangan Dybala gitu ya, tapi tergantikan nih saat ini gitu ya, karena gue menilai seorang Angel Di Maria tuh dari namanya aja udah Angel, nih sosok malaikat buat Juventus sebenarnya ya. Iya, iya, Kalau iya. nggak ada Di Mesias, Maria, Mesias. iya gitu, namanya cocok nih sama situasi dia sekarang di Juve gitu. Angel seorang malaikat yang mungkin bisa membantu menyelamatkan Juventus gitu. Jadi kalau misalnya nih amit-amit Juve tidak punya Di Maria ya musim ini, tidak ada transaksi pembelian Di Maria di musim ini, gua nggak tahu deh Bang, Juve kayak apa nih, gua nggak tahu beneran. Karena memang sosok dia, sosok yang paling penting saat ini, dia punya kemampuan untuk dribble, crossing, dia punya sense buat nyetak gol, dia punya sense buat game changer. Jadi ini pemain di atas aku sebutin di sini sih. Ya ada berapa tuh? Satu, dua, tiga, empat, lima. Iya benar. Ada
dia ada di urutan paling atas di antara 4 nama yang lu sebutin di slide sih Bang. Jadi tetap Oke. Di Maria sih di gue. Oke, ya gue Tuh. juga sama di Maria. Di Maria Hmm. itu buat gue adalah visi. Karena skill itu mungkin ya kayak Cuadrado mungkin mampu juga gocek-gocek. Kalau ngomongin Ya. gocek-gocek, Cuadrado sering banget gocek. Hmm. Jangan kan perbedaannya Cuadrado sama Di Maria visinya beda. Ya. Kelas is permanen gitu. Iya, Ya. perbedaannya kan di situ kalau cuma gocek-gocek. Kalau ngomongin shoot, ya Ciesa shootnya mantep loh placingnya. Iya. Mantep loh. Di Maria juga bisa shoot juga. Jadi lebih ke visi sih. Di Maria ini di sini visinya. Kayak waktu lawan gol lawan Fiorentina ya, yang dia dapat dari si Hmm. Ya, yang betul. muntahan siapa? Muntahannya si Da- back dari ya? Rabiot ya. Enggak, ya golnya Rabiot apa? Rabiot. Iya. Itu kan dia di dalam kotak penalti masih bisa ngelihat pemain minta bola loh. Itu Iya. kan sebuah visi yang kalau ngeluh nggak ada ketenangan yang mewah sebenarnya nggak bakal bisa kayak gitu. Kita kalau dalam kotak penalti kan bawaannya udah hawa nafsu aja isinya. Iya, betul. Mana ada orang dalam kotak penalti masih bisa tenang kecuali pemain pro. Benar nggak? Iya, Iyalah, betul itu betul. yang bikin beda di Maria menurut gue. Oke, kita lanjut ke line up. Nah, gue perbandingannya adalah Eropa ya. Kita ngomongin Hmm. Eropa di dalam 6 game, terus kita di Liga Eropa adalah kita 1 game. Ya kita tadi di awal udah bilang bahwa kita baru menang sekali. Nah itu pakai formasi Ya. 4-3-3 melawan Maccabi Haifa itu di home. Nah menurut kalian formasi dan line up seperti apa nih yang harus dipakai lagi oleh Allegri? Winning timnya apa nih lawan Nantes? Apakah formasinya tetap 4-3-3 atau 3-5-1-1 kayak yang biasa dipakai Allegri saat ini? Atau seperti Ya. apa nih? Dan line up-nya juga sih sekalian. Oke. Juventus itu pas lawan Maccabi Haifa sesuai dengan line up yang ada di slide ini adalah Juventus yang bermain dengan sangat baik menurut gua. Salah satu pertandingan terbaik Juventus di musim ini. Ya, dengan formasi 4-3-3 ini juga formasi favorit gua dan gua rasa ini cocok untuk Juve sebenarnya, Bang. Karena gue menilai Juventus dengan 4 back itu jauh lebih kokoh dibanding saat Juventus bermain dengan 3 back. Gue nggak tahu ya pemikiran lo atau pemikiran Bang Adi. Tapi gue Ya. menilai Juventus dengan 4 back saat ini adalah Juventus yang lebih baik dibanding Juventus bermain dengan 3 back. Kenapa? Karena memang kita butuh seorang fullback yang sangat bagus gitu ya. Maksudnya winger yang bisa bermain fullback untuk turun turun naik gitu. Dan saat ini gue menilai Juve tidak punya pemain seperti itu yang cukup baik gitu ya. Gue gue menilai Juventus saat ini butuh sosok back kalau emang mau bermain dengan 3-5-2 gitu karena formasi dengan 5 gelandang akan sangat sulit kalau misalnya 3 back di belakang itu tidak bagus, tidak kokoh gitu. Ya, jadi dengan 4 back sebenarnya Juventus akan bermain lebih aman ya, asal tengahnya pun diisi dengan pemain-pemain yang berkelas juga gitu ya. Ada Rabiot, Locatelli harusnya 2 nama yang mengisi line up. Asal ya tadi kata Bang Adi bilang jangan aneh-aneh lah ya. Jangan mainin pemain yang memang tidak sedang on fire gitu. Gue Oke, menilai berarti Rabiot line dan up-nya siapa, Rik? kalau gue tetap back ini ya mungkin Alexandro lebih baik ya daripada di Skiglio kalau menurut back ya. Gue tidak punya pilihan lain di sebelah kiri, di sisi kiri. Kalau di sisi kanan tetap Cuadrado, mungkin di center back tetap 2 orang ini. Terus di tengah ada Locatelli dan Rabiot. Satu lagi mungkin diisi sama Fagioli mungkin yang sedang oke gitu ya. Terus depannya ya udah 3 pemain ini Bang. Gua tidak punya nama lain. Mungkin Ciesa bisa jadi super sub mungkin untuk di babak kedua. Oh, Itu tetap. sih. Oh, malah Kostik main di Ya, ini ya. ya, gue lebih memilih Kostik saat ini karena gue butuh crossingannya dia sih Bang. Oke. Oke, udah Rik ya? Oke udah. Udah ya. Oke, Di, kemarin kalau nggak salah yang waktu lawan Nantes di home itu kita 3-4-3 ya, Ya, bukan 4-3-3 ya. 4-3-3. 4-3-3 Kostiknya tetap ya. nggak main, Kostiknya nggak main. Oh, Kostik nggak main ya. ya. Oke. Nah, Nah, formasi yang nanti kita akan bawa ke Nantes sebaiknya yang gimana, Di? Kalau kita mengacu kita bisa menang di Eropa hanya dengan 4-3-3, Hmm. ataukah kita memang balik ke 4-3-3, ataukah kita mau coba-coba ke 3-4-3 atau masih 3-5-1-1? Menurut lu gimana, Di? Sekaligus dan line up-nya eh, siapa? gini, menentukan formasi itu kan tergantung dengan the best position buat pemainnya ya. Kalau kalau emang taktik 3 back itu emang mengakomodir Bremer gitu karena Bremer di Ya. Torino jadi the best defender Serie A itu karena main 3 back. Gitu. Itu satu. Kedua, Kosis ini kan jadi salah satu pemain terbaik lah di Europa League musim lalu karena dia mainnya di left wing back di Frankfurt. Mainnya kan 3-5-2 di Frankfurt, dapat 3 empat Ya, tiga gitu. Jadi emang pemainnya harus disesuaikan dengan ya the best melebar ya. posisinya gitu. Intinya Ciesa Aduh, harus melebar, Kostik mainnya jangan melebar. jangan dipaksain, jangan aneh-anehin lagi gitu. Nah, kalau menurut gua ya emang formasi terbaik ya kayak lawan Fiorentina 3-4
2-1. Cuman wingback kanannya jangan Desilio, tapi Cuadrado. Karena kita butuh gol. Terus Danilo Bremer kan fresh karena dia nggak main lawan Spezia, jadi fresh dia paling fit lah, bagus gitu kan karena dia nggak main. Kiper, nah kiper ini kan ada wacana kalau Tek nggak main kan Perin nih. Gue kalau Perin di Eropa ini agak deg-degan karena pengalaman masih minim, masang kelihatan banget kadang gugup-gugupnya kan. Ya emang butuh pengalaman, pemain pengalaman harus main. Berarti 3 back terus tadi siapa? Danilo, Bremer, dan Sandro, 3 Brazil. Sandro. Gak ada pilihan lagi. Iya, gak ada pilihan. Masa main dua Dani kan? Gatti. Gatti mah pemain kan kalau kata Allegri. Pemain muda nggak berkualitas katanya. Emang yang Terus bawa pasti Gatti ke Juventus siapa? Bukan Allegri? Cherubini. Oh. Iya. Terus. Kan. Terus 4 tengah ya Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic, depan Di Flacchi. Udah nggak punya pilihan lagi. Kita butuh gol soalnya. Karena nggak ada lagi toleransi pemain Desilio tiba-tiba ntar Fagioli, Rabiot, wah itu udah kacau. Pokoknya kalau tengahnya udah aneh, ya siap-siap aja. Berarti kita disuruh latihan senam jantung sama Allegri. Iya. Nah, itu aja sih kalau gua. Line up gua. Jadi jangan don't change winning team. Iya. Ya gue setuju, gue mungkin 3-4-3 lah ya, karena atau 3-5-1-1 dengan situasi yang berbeda gitu ya. Karena menurut gue kalau Allegri maunya pakai itu terus, berarti dia udah biasa menang pakai itu. Walaupun waktu itu pernah menang dengan 4-3-3, kayaknya gue lebih ke 3-5-1-1 aja nggak masalah. Mungkin Chiesa super sub nggak masalah. Jadi yang penting Rabiot, Locatelli sama Fagioli main tuh, Cuadrado sama si Kostic harus main. Karena menurut gua kita nggak bisa mengkesampingkan Kostic nih, nggak bisa dicadangin karena dia kontribusinya gede. Iya. Asisnya udah banyak. Asisnya paling banyak. Kalau cadangan. Jadi ternyata yang asis paling banyak bukan dari pemain tengah, justru Kostic gitu loh. Jadi intinya Kostic harus tetap main gitu loh. Jadi Kostic bisa main hanya di formasi 3-5-1. Jadi gue lebih ngeliatnya ke Kosticnya harus main. Lebih baik Chiesa super sub nggak masalah. Nanti kan di menit-menit 60-70 kan ngejeger lagi, sebuah taktik juga namanya kan, bener nggak? Iya, betul. Menit 70 kan Di Maria pasti ditarik. Nah, itu kan ngejeger lagi kan adanya Chiesa kan gitu. Jadi menurut gua pakai yang Allegri biasa. Yang penting nanti kalau Fagioli main, nih Fagioli juga harus main, grafisnya naik turun nih. Next gen ini kualitasnya bagus next gen, cuman yang jadi masalah nggak konsisten. Jadi ada game Fagioli bagus, ada game Fagioli biasa. Gitu. Atau ada game Miretti bagus, ada game ya kita nggak bisa ngeliat grafisnya stabil gitu loh. Iya. Jadi kalau menurut gua nih next gen itu karena kurang mentor, Bang. Pogba bisa bagus kan ada mentornya Pirlo. Terus Tchouaméni siapa? Valverde itu pemain Madrid karena mentornya Casemiro plus Modric, makanya dia jadi step up gitu. Jadi kita kurang mentor, kita kurang pemain pengalaman di posisi tadi. Posisi buat Fagioli kita nggak punya. Paredes mah ya elah gaji doang gede, mainnya ampas. Gue ngeliat Paredes tuh kenapa, kalau Paredes ya kita ngomongin sedikit Paredes ya, gue ngeliatnya lambat. Iya. Lambat. Enggak, Pirlo juga lambat di akhir-akhir. Lambat, cuman Pirlo lebih tenang, lebih tahu pergerakan, dia balik badannya, pemain ketipu, narik bolanya pemain ketipu. Nah, kalau kalau Paredes cara menentukan keputusannya juga lama gitu. Gue juga bingung. Iya, sama kayak kata Bang Jeki tadi, Cuadrado sama Di Maria bagus skill koceknya, tapi kelas is permanen itu nggak bisa dibedain. Kalau yang world class aja gitu loh. Iya, betul. Lambat. Orang bisa gocek-gocek, tapi world classnya beda. Gitu. Kita bedain Pirlo sama Paredes. Iya. Betul banget. Main di atas back tengah memang harus nguasain. Main di atas back itu kan berarti di playing playmaker ya. Lu pasti akan dapat bola terus karena kan mainnya setupnya kan lu dari lu. Iya, betul. Cuman kan kalau perbedaannya kalau Locatelli lebih agak gelisah kalau di pressing. Tapi nggak lambat dia. Kelemahan Juve itu kalau di pressing registanya di situ mainnya acak adul semua. Tapi nggak lambat, Locatelli nggak lambat, dia lebih cepat. Tapi kalau Paredes parah lambat ya. Ada tuh yang gol keberapa tuh gara-gara dia habis bola kehilangan, dia tackle, dikejar bolanya kayak nggak mau lari.
kan lawan Monza kan Paredes main tengah kan, akhirnya kalah kan, baru Locatelli masuk babak 2 kan udah telat, 0-2 Kalau babak Locatelli pertama. dia Iya. ngerasa tanggung jawab kehilangan bola nih, salah oper. Dia kejar. Dia kejar, Iya. cepet dia masih gesit. Gitu gue Iya. sukanya. Cuman memang dia belum setenang Pirlo, belum sampai lah Iya, level visinya Pirlo. Iya. kurang. Untuk visi kurang, Kalau tapi nggak, untuk defense bagus Locatelli. Juve mah bisa konsisten mainnya, menangnya tuh konsisten. Kalau lini tengahnya nggak di utak-atik nih sama si Otak-atik. coach ini nih. Tuh. Locatelli bagus nih, wah bagus nih, benar-benar besok Paredes, terus jelek lagi ganti Locatelli, skor imbang. Itu kan nggak gitu kan harusnya kan. Kita Iya. tonton deh Madrid atau Man City deh, KDB man of the match, tiba-tiba diganti sama Nggak coach. pernah, Bang. Nggak pernah. Nggak Tapi pernah, main nggak lagi pernah. gitu loh. Iya, Ya nggak karena pernah. memang Terus andalannya bukan dia, andalannya kan iya, Rabiot. iya ya Rabiot. Ya, andalannya Emang emang lu pernah lihat Rabiot. Rabiot diganti? Nggak Iya, pernah. Rabiot mah nggak pernah diganti itu. Ya Gila iyalah, pemain. beda. Pernah. Menurut Allegri, pemain tengah dia ya Rabiot. Lu mau siapa aja bisa gua ganti-ganti, kecuali Sama Rabiot. McKennie, satu lagi McKennie. Iya, Sama itu McKennie itu dua. McKennie itu sebab apapun dia main gila lu. Pasti main Itu tuh Kenny. kenapa itu pemain? Gitu. Jadi emang Rabiot, karena Rabiot kan dia bisa naik turun ya, mobilitas kan. Ya, Naik turun, Ya. fisiknya kuat. fisik kuat, jarang cedera, itu yang emang jadi nilai plus buat Hmm. Rabiot sih. Jarang Jadi cedera, fisik jadi bagus, badan Allegri tinggi. merasa ya pemain tengah gue ya Rabiot. Yang lain boleh gue ganti ya, kecuali Rabiot lah. Hmm. Makanya dia sampai ada berita kan, gue nggak suka nih kalau Rabiot nggak diperpanjang kan gitu. Iya. Dia kan WT. ngemis sama Rabiot, minta perpanjang minta bertahan. Tapi ya emaknya kan semua tergantung emaknya. Minta Iya. 10 juta euro bos, lebih gede dari gaji pelatih. Iya. Gitu. Gila ya. Sekarang mah gaji paling gede di Juve mah bukan Di Maria, pelatihnya paling gede. Terus tiba-tiba Rabiot nanti gaji 10 juta gitu kan, paling atas. Ya kan dia kan selalu Iya. bilang gue bukan sumber masalah, saya adalah solusi. Ini sumber solusi. Itu Iya kan? bos, Rabiot itu 10 juta, itu di luar bonus. Jadi gaji pokok doang. Kalau Pogba kan 8 plus 2, 8 plus bonus. 2 juta makanya 10. Ini Rabiot 10 doang. Belum bonus Gila ya. lain-lain. Bisa 14. Sulit Belum lah. pajak. Sebenarnya mungkin Juventus mau aja perpanjang, cuman kan gajinya nggak mungkin kabulin. Sulit lah. Iya, Sulit. extraordinary. 10 juta euro tim Eropa kan juga mikir. 10 Sulit. juta euro. Gitu. Bisa dapat gaji Rovella 3 orang gitu. Iya. Sulit sih. Savic plus Locatelli jadi Savic plus Tonali itu 10 juta. Gila ya. Savic SMS tuh sama Tonali yang Milan itu 10 juta gaji berdua digabung. Iya sekarang ke Faradona aja, ke Farad tuh. Gajinya di Napoli cuma 1 juta euro. Anjir serius. 1,1 ya. Iya. 1,1 gajinya. Lagi Ya itu mah emang 3,5 juta. Emang hebatnya Gila. scoutingnya lah, hebat sporting direkturnya lah nemuin ke Farad. Terus Tapi itu bakal naik lah pasti, Ya, Bang. pasti Itu lah. Pasti bakal naik gitu. Lagi dinego 3,5 kontrak Iya. 2027. kedua juga Spalletti-nya juga mampu ngeluarin kemampuan ke Farad. Itu dua itulah manajemen bagus nemuin scoutingnya, si Spalletti-nya juga bisa Bisa ngeluarin memanfaatkan potensi. dengan baik. Ya makanya gue ngeliat ada scoutingnya berubah, ya direktur Mercato-nya berubah ya oke lah. Nah, gue kira ada ngomongin masalah Masara di sini. Masara udah dibahas di segmen satunya ya. Iya. Ada Singkat sih. masalah rumor Masara di sini. Nggak ada. Itu udah diambil di segmen sebelah ya. Segmen Iya. satunya ya. Ini preview juga udah panjang. Iya. Oke, gitu aja deh teman-teman Sergio Oke. Juventini. Terima kasih udah ngikutin kita semua. Banyak poin-poin yang bisa diambil ya. Dari awal kita udah bilang udah jangan terlalu berharap lah Allegri main cantik, karena main cantiknya Allegri kemenangannya cuma 30%. Jadi sesuai dengan patternnya Allegri aja. Tadi juga udah dibahas. Nge-freeze lagi nih. Fresh lagi dia. Nge-freeze lagi nih Bang Jeki nih. Halo Bang tes. Jack. Bang Jack, nge-freeze lagi Bang Jack. Tes. Bang Jack. Nah, nge-freeze-nya. Ulang Ulang lagi Bang. lagi dari 30%. Ya, Iya. teman-teman soal Juventini ya tadi banyak poin-poin yang bisa diambil dari Adi, dari Ricky atau dari gue sekalipun. Ya untuk melawan Nantes balik lagi kita sesuai dengan maunya Allegri lah, patternnya Allegri. Jangan bermain terlalu mendominasi, malah justru kita nih mendoakan lu jangan main dominasi. Iya. Di mana-mana ada juga, ayo dong mainnya bagus gitu. Justru dengan melihat data seperti ini, ya udahlah sesuai dengan patternnya Allegri aja lah. Terus kedua juga ya Di Maria tetap jadi game changer ya, tetap jadi
ya dengan apa namanya orang yang diandalkan lah ya, pemain yang paling diandalkan. Terus formasi line Hmm. up tadi teman-teman bilang ada yang 4-3-3, gua lebih ke 3-4-3-3-5-2 atau Adi sendiri pun 3-4-1-2. Jadi apapun itu nanti formasi line up nanti kita lihat Nantes lawan Juventus ya seperti Adi tadi bilang jangan rubah tim Ya. yang sedang menang ya, ada tim yang sedang baik. Oke, itu aja teman-teman soal Juventus ini. Terima kasih udah ngikutin kita sampai selesai. Terus jangan lupa subscribe dan share dan like. Dan bagi teman-teman yang pengen juga ikutan ngobrol di Suara Juventus ini bisa kontak kita di profil kita di channel YouTube ini kan ada profilnya di tentang coba lihat aja di situ ada nomor telepon tinggal dihubungin kalau ingin ikutan ngobrol di Suara Juventus ini. Terima kasih sekali lagi Adi Oke, dan Ricky ya. sip Bang. Ya, bahasannya enak banget ya. Kita akan lihat Nantes vs Juventus. Ya, tadi terakhir gue belum sempat nanya ke kalian. Skornya berapa nih berarti? Siapa duluan nih? Ya, lu Rick, berapa Rick? Oke, gue 2-0 sih. 2-0. 2-0. Berapa di? 0-2 berarti 0-2, 0-2. Gua yang apa namanya skor andalan Allegri lah 0-1 udah. Oke, gue berbeda dari kalian. Biar seru, biar deg-degan, biar sosmed rame 2-1. 2-1. Oke. 1-1 dulu, ya biasalah. Allegri kebobolan dulu misalkan. Ah ini jadi comebacknya Allegri. Oke, gitu aja. Terima kasih sekali lagi Adi dan Ricky. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan tetap tonton terus Juventus ini. Jangan lupa share, like, and subscribe. Fino alla fine. Forza Forza Juve. Juve. Oke.